Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke sesi kedua ya, coaching klinik ya, batch ketiga ya, antara dosen Setiami dengan para pelaku UKM di bawah Jackpreneur ya, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah. Ya, ini ada Mbak Fatimah keluar. Nah, ada Mbak Nova juga. Ya, kita lanjutkan dengan proses pencatatan keuangan sederhana untuk pelaku UKM, di mana kita menggunakan aplikasi Siapik ya sebagai tahap awal UKM untuk terbiasa dengan catatan keuangan yang ada. Gitu ya, alhamdulillah sebenarnya ini udah pertemuan ketiga kita ya, pertemuan ketiga ya. Jadi pertama yang memang di awal pertengahan November di minggu ke-3 November, lalu sempat ketemu minggu lalu ya. Dan kita ini berusaha supaya di sesi ini atau minimal sesi ini ada satu bentuk laporan keuangan sederhana ya yang bisa didapatkan minimal transaksi sampai tengah bulan 15 Desember bisa di-share nanti oleh Mbak Fatimah dengan Mbak Nova, atau sampai akhir Desember ya, kita akan tetap pantau hingga terbiasa dengan si Apik ini. Ya, sebenarnya si Apik ini tujuannya supaya kita tahu dengan model-model laporan keuangan. Ya tentunya kalau udah makin kompleks ya, perlu menggunakan aplikasi yang lain gitu. Nah, kemarin pada saat pertemuan terakhir nanti sebelum sharing apa ini, jadi saya sendiri terbiasa menggunakan Siapik untuk industri perdagangan ya, untuk perdagangan. Ternyata begitu industri manufaktur nih ada hal yang berbeda yang saya nggak bingung. Jadi akhirnya browsing sana sini, tanya sana sini untuk akhirnya apa sih dengan si Apik ini untuk untuk industri manufaktur ya, untuk manufaktur. Nah, tetapi alhamdulillah dapat ya, walaupun sederhana tapi nanti akan bisa membantu gitu loh ya. Tetapi yang paling penting sebelum saya masuk nih, nanti kan saya langsung share apa yang saya dapat ya, kayak kemarin kita lanjutkan biar mempersingkat, nanti baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi yang paling penting adalah kalau si Apik itu kan kita udah tahu ada saldo awalnya ya kan, bahwa saldo awal tuh kita harus tahu minimal kas juga harus ada, karena kas itu ya, bisnis tanpa kas nggak mungkin kan gitu, jadi pasti ada kas gitu, ada kas. Lalu minimal saldo bahan material bahan-bahan material yang ada ya. Lalu kemudian kalau ada aset atau ada piutang, ada hutang bisa langsung dicatat juga ya. Aset, kalau kita nggak bisa mendeteksi aset itu saat ini ya, kita bisa masukkan kemudian sebenarnya, jadi jangan menghambat transaksinya. Tetapi nanti kita asumsikan bahwa aset itu baru dibeli pada saat proses itu udah berjalan gitu. Nah, karena masuk. Nah, begitu kita masuk data, saya langsung mau nyoba share langsung masuk ke si Apik ya. Jadi saya dari perusahaan manufaktur ini ya Pak, untuk ya, Mbak Nova dan Mbak Fatima jadi menambah insight kita juga ya Pak ya. iya, jadi Betul saya kan ya akhirnya Pak? belajar juga manufaktur gitu. Iya, Malah betul. saya dengar dari BI juga sekarang juga lagi diupdate terus Iya, versinya lagi ditingkatkan terus gitu. betul. Jadi berdasarkan masukan-masukan dari kita gitu. Betul Pak, betul sekali. Karena kan UMKM terus berkembang ya Pak, yang tadinya dia menjual barang dagang ya kan, terus kembali untuk berupaya untuk memproduksi seperti itu. Betul. Jadi kalau kita industri manufaktur ya, ini yang paling penting ini di data nih, ada data. Udah ada ke-share ya? Sudah Oke. Pak. Data. Nah, ini data barang jadi ya. Data barang jadi ini adalah data item-item yang kita jual. Nah, ini data item-item yang kita jual. Ya, jadi di sini
manufaktur ini sementara aplikasinya adalah bahwa transaksi, maksudnya nanti pengurangan bahan material itu baru berkurang setelah terjadi penjualan. Jadi kalau misalnya data barang jadi ini masih belum dijual, ya berarti dia hitungannya nanti secara akuntansi masih di dalam bahan material gitu loh, sebagai bahan persediaan material. Tetapi bahan jadi ini, kategori bahan jadi, itu di data bahan jadi adalah produk-produk yang kita jual. Jadi semua item yang kita jual dimasukkan aja di sini dengan harga jual yang ada saat ini. Ya, jadi ini yang paling penting. Jadi semua item yang dijual dengan harga jual. Ya. Nah, jadi harga jualnya kita kita cantumkan aja yang sekarang ada. Ya, bahwa nanti ada perubahan, yaitu nanti seiring perkembangan bisnisnya. Jadi ini yang pertama, ya data barang jadi itu, jadi ini harus dimasukkan itemnya apa aja yang mau dijual. Lalu di data material, ya di data bahan material ini, ya kan, di data bahan material ini dimasukkan semua bahan-bahan, ya, yang kita butuhkan untuk produksi, gitu. Yang kita butuhkan, misalnya di sini saya namakan ada bahan A nih, saya ini lagi uji coba, ada bahan A, dia berupa bahan baku, ya kalau mungkin kalau Bu Fatima mungkin tepung, gula, ya atau kalau Bu Nova sabun apa biasanya bahan bakunya, ya kan gitu loh. Jadi ya bahan sabunnya dan bahan bakunya. Bahan bakunya ada bahan A, ada bahan B, termasuk hitungannya, ya hitungan satuannya pada saat kita pembuatan ya, gitu loh. Jadi kalau kita memproduksi itu hitungannya gram ya dibuat gram, walaupun nanti kita belinya kilogram. Kalau kita hitungannya mililiter, ya kan, ya mililiter. Jadi pada saat kita memproduksinya, jadi satuan pada saat kita membuat. Gitu. Kalau pakai ons. Walaupun kita belinya nanti kilogram atau belinya 5 liter langsung, ya itu nanti tinggal dibagi persatuannya berapa, ya. Jadi dapat harga beli persatuannya berapa. Jadi di sini harga beli persatuannya, ya kan, gitu loh. Nah, ini datanya stok saya masih kosong, ya kan, data stok masih kosong. Nah, termasuk di sini ada bahan penolong, ya bahan penolong, bahan pembantu, ya misalnya apa? Yang di bahan penolong itu adalah sesuatu yang membantu kita melakukan penjualan, ya kan, melakukan penjualan, tetapi tidak ke produknya ya. Jadi bahasanya kalau tidak ada bahan penolong sebenarnya kita masih bisa jual, ya masih bisa memodifikasi gitu loh. Kalau contoh misalnya packaging, ya kan, biasanya kita pakai kotak karton, ya kan, kotak karton, tetapi pas kotak kartonnya habis, ya kan, untuk pesen kotak karton butuh beberapa hari lagi, kan jangan sampai terus kita nggak jadi jualan, ya udah kita beli tas kresek sambil mohon maaf ke pelanggan misalnya. Tapi intinya bahan penolong adalah sesuatu yang yang tidak signifikan, ya tidak signifikan, tetapi dia bisa ini. Nah ini masuk ke dalam bahan material, bahan baku material ini, ya. Oke. Nah kalau kita udah ada, ya udah dapat ini kan, kalau udah ada, nanti kan kita melakukan transaksi nih, ya kan? Transaksi, oke transaksi, pastinya tadi stok bahan material nggak ada, ya tadi saya bahan material nggak ada, ya kan? Kecuali kalau misalnya ada di saldo awal, bisa dimasukkan data saldo awal bahan material, bisa dimasukkan. Tetapi kalau nggak ada, saya beli dulu nih bahan material, ya kan? Saya beli bahan material, misalnya secara tunai, ya kan? Ini nama data pemasok sudah saya masukkan, ya misalnya ini saya beli ke pasar, ya ini saya contoh ke pasar, saya beli tunai pada tanggal 8 Desember ini, ya kan tanggal 8 Desember, lalu yang saya beli adalah misalnya bahan A, ya bahan A saya tadi hitungannya apa saya lupa, tapi anggaplah saya beli 100 dah, itulah, ya tambah, nah tambah, saya beli 100, lalu saya beli bahan B 75 misalnya, ya kan tambah, lalu saya beli bahan penolongnya sekalian di pasar. Ini untuk nambah stoknya bahan materialnya di pasar, misalnya ada berapa misalnya 25, bahan pembantunya 25 aja. Ya udah.
Ini saya beli material untuk nambah stoknya supaya ada stok yang saya buat. Lalu saya simpan, ya kan. Ya, saya simpan. Oke, kembali ke menu, ya kan. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di data, ya kan. Kalau kita lihat di data bahan material harusnya stoknya udah masuk. Ya. Udah punya stok nih kita nih sekarang nih. Ya, data stok kita udah masuk. Oke. Nah, lalu kan ini diolah, ya, diolah untuk jadi bahan jadi. Nah, ini kekurangannya si Apik untuk manufaktur ternyata masih di sini. Jadi pada saat proses pengolahan jadi barang jadi belum ada pencatatan transaksinya, ya belum ada pencatatan transaksinya. Jadi yang dilakukan apa, ya udah kita buat aja. Mungkin karena kemarin diskusi juga sama yang memahami UMKM ini, karena kebanyakan dari pelaku UMKM ini biasanya baru memproduksi saat ada pesanan, gitu. Jadi jarang nyetok barang jadi, nah gitu. Jadi makanya ini belum dibuat dalam aplikasi akuntansi, sistem akuntansi yang ini. Tapi cukup membantu juga tetap. Nah, sehingga pada saat kita ada barang material ini dari produksi, lalu kita melakukan penjualan, ya kan? Ada transaksi penjualan, ya. Penjualan itu misalnya penjualan dengan tunai, ya. Penjualan dengan tunai di sini saya kemarin buat contoh pelanggan X, ya kan. Oke, dia beli tunai, dia beli apa? Nah, beli produk A. Nah, misalnya beli produk A itu misalnya beli berapa? Beli 5 misalnya, ya kan. Tambah. Oke, langsung di sini ada penjualan beli 5. Beli produk A, beli produk B, ya kan. Produk B. Nah, oke. Nah, misalnya dia beli 5 juga. Oke. Tambah. Oke, tambah. Jadi ada penjualan 225, ya. Kalau di perdagangan industri perdagangan, kalau stoknya kosong, dia nggak bisa buat penjualan. Gitu. Jadi transaksi penjualan nggak ada karena kosong. Nah, tapi karena manufakturnya kan tetap bisa, ya. Kemarin kan kita juga nyoba, loh kok bisa gitu loh, ya kan. Lalu kita simpan. Ya, jadi penjualan 225. Jadi kita simpan. Nah, oke. Kita kembali ke menu ini. Nah, kemarin kan pertanyaannya gini, ya kan. Pada saat kita lihat laporan, ya. Pada saat kita lihat laporan laba rugi, ya kan. Laba rugi tahun 2021, oke. Oke. Bulannya bulan Desember. Oke. Nah, tampilkan. Nah, ini kan tadi ada penjualan nih. Ya. Ada penjualan 225.000, ya, 225.000, tapi beban bahan materialnya kan nggak ada. Ya. Beban bahan materialnya kan nggak ada. Nah, beban materialnya kan nggak ada. Ini kan kemarin jadi pertanyaan, di mana ini, kemana? Oh, ternyata kalau si Apik ini untuk manufaktur, dia sistemnya bukan perpetual, bukan langsung dicatat, tetapi periodik. Periodik itu ya tinggal per periode, Mbak Fatima, Mbak Nova ngecek persediaan bahan material yang ada. Bisa per 3 hari, bisa per 7 hari, ya kan, bisa per 14 hari, tergantung periodiknya. Ya, jadi penjualan ini tercatat nggak apa-apa. Ya. Nah, tetapi untuk mendapatkan beban material ini, ternyata kita harus ke di transaksi coba. Di transaksi ada. Nah, ini stok bahan material. Ya, stok bahan material. Jadi kita harus stok opnam. Ya. Jadi stok opnam, ya kan? Misalnya tadi bahan material bahan A kita cek, ya kan? Kan kita ada 100 gram nih misalnya, saya beli 100 gram, ya. Ternyata untuk memproduksi tadi bahan yang kita jual, anggaplah kita kepake, ya jadi jumlah sisanya nih, ya kan, jumlah sisa yang ada, misalnya 100 gram begitu kita timbang, tinggal 50 gram, ya kan, tinggal 50 gram. Berarti yang 50 gram ini kemana? 50 gram ini udah kepake buat produksi bahan jadi tadi,
udah kepake. Nah, gitu loh. Udah pakai, lalu kita simpan, ya kan. Kita simpan, oke, terus tambah transaksi. Oke. Lalu kita lihat, ngecek stok bahan B. Makanya ini periodik, bukan tiap hari. Ya biasanya setelah terjadi penjualan baru kita ngecek. Kita beli 75. Nah, begitu kita hitung sisa 50 juga, berarti kepake 25 untuk produksi tadi. Ya, untuk produksi barang yang kita jual itu tadi udah kepake. Ya, berarti kita simpan. Ya. Kita simpan, lalu tambah transaksi, ya kan? Lalu bahan penolong, ya kan? Bahan penolong A misalnya ada 25, ya kan? Nah, misalnya anggaplah sisa 20. Nah, misalnya gitu lah. Sisa 20 kepake. Oke. Sisa 20 berarti ada 5 kepake. Ya. Nomor 25, jumlah stok baru 20. Oke. Lalu simpan. Ya. Oke, kembali ke menu. Ya. Nah, yang kepake tadi itu ada di laporan laba ruginya. Ada di laporan laba ruginya. Oke. Ada penjualan. Nah, ini ada beban material 92.500. Ya, jadi untuk mendapatkan apa aja nih ya, bahan material yang kepake, kita harus menghitung sisanya. Ya, menghitung sisa yang ada, jadi yang terpakai menjadi beban bahan material. Ya, jadi dari 2.205 ini ya berarti HPP-nya 92.500. Jadi keuntungannya kan sebenarnya hanya sekitar berapa tuh? 134.000. Ya, sorry. Ya ini tinggal dikurangi aja. Ini karena di sini ada penyusutan ya. Ya kan, jadi sementara keuntungan yang didapat adalah 90.000 potong penyusutan. Itu mungkin itu Bu Ratih, atau ada pertanyaan nggak? Ada sih Pak, pertanyaan Pak. Oke, nah baru enak sekarang diskusinya. Kalau untuk sabun kan banyak nih produknya. Jadi saya akan masukin tuh saya masih nyusun nih Pak, di rumah lagi konsep. Jadi untuk nyusun satu produk itu bahan bakunya kan ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, sementara kalau kita beli bahan baku itu untuk bersama untuk 4 produk gitu. Misalnya kayak kue ini tapi tetap pakai bahan baku tepung gitu contohnya. Nah, itu yang kita masukin persediaan yang bersama itu apa per satu produk gitu, Pak? Kalau kita gunakan si Apik ternyata bersama. Ya. Bersama ya, Pak. Okay. Bersama. Nah, jadi ya makanya tadi produknya kan di barang jadi tadi tuh ada produk A, produk B, produk C, produk D, anggaplah banyak ya. Lalu kan bahan bakunya yang kita beli ini kan untuk memproduksi keempat produk ini misalnya, atau ke-5 produk, satu produk gitu ya kan. Nanti memproduksi nanti di akhir periode ya kan, kalau secara akunting itu biasanya per periode berarti menjelang penutupan per akhir bulan ya kan. Jadi akhir bulan kita rugi berapa sih nih, untung berapa, kita masukkan sisa sisa bahan material yang ada, yang tersisa, ya kan. Yang tidak tersisa itu kan berarti ada di produk yang udah jadi, ya kan, ada di produk yang jadi. Nah itu akhirnya jadi biayanya sebenarnya. Gitu. Ya jadi untuk si Apik ini kita masih melihat item secara keseluruhan ya. Jadi tidak melihat per keuntungan per item ya. Per item ya. Ya, keuntungan per item. Jadi lebih kepada keseluruhan gitu loh. Ini dari kemarin kan saya juga buka Apik ya Pak. Jadi pelan-pelan tuh lihat YouTube pelajarin pelan-pelan gitu, apa sih gitu pelan-pelan.
Jadi kalau untuk produk sabun, ya ini kendalanya banyak bahan baku yang ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi harus, nih kan saya lagi belajar sama Bapak nih kayak gini nih, jadi harus tahu nih maksudnya yang mananya belum jelas gitu. Mungkin Bapak Tima udah paham ya Mbak? Saya dilihat laporan tadi. Ya Mbak? Makanya sebenarnya prinsipnya itu adalah saya ngambil ini. Prinsipnya adalah kita menentukan barang jadinya, ya. Jadi sekarang kalau apa namanya untuk sementara ini data barang jadi ini, ya kan? Data barang jadi ini yang dijual berapa item, berapa banyak item Mbak Manova? Nyampe 10. Enggak, ada yang aktifnya Pak, ada 6. Oke, berarti ada 6 item, ya kan? Ada 6 item, berarti misalnya ada produk A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Nah, harga jualnya berapa sampai saat ini? Tinggal dimasukkan dulu aja. Dimasukkan dulu aja, gitu loh. Jadi ternyata dimasukkan dulu aja. Jadi semua produknya di barang jadi dimasukkan. Produk A, B, C, D, terus kategorinya, bahan jadinya gitu ya. Ya, itu kategorinya bahan jadi. Gitu, Pak. Ya, sabun, misalnya sabun cair, sabun batang, sabun cair 1 liter, sabun cair 2 liter, ya kan gitu kan. Terus harga jualnya. Yang penting kita masukkan. Kalau Pak, tapi kan kalau di handphone harga jual nggak bisa dimasukin, Pak. Mbak ini udah nyoba ya Mbak Put ya? Iya, nggak dimasukinnya terakhir waktu ada penjualan baru bisa dimasukin. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti tinggal di mana? Nggak apa-apa di harga penjualan. Intinya adalah barang jadinya, ya kan? Barang jadinya tuh yang mau dijual udah dimasukkan. Intinya barang jadinya udah dimasukkan dan mau dijual. Gitu. Pak, ini berarti kalau untuk material itu masukinnya per gram ya hitungannya ya? Tergantung Ibu Fatimah buatnya. Kalau kita buat, misalnya kita pasti beli buat apa namanya? Buat beli gula kan paling sekilo, ya kan? Beli gula sekilo, ya kan? Misalnya 1 kilo, biasanya 1 kiloan, atau mungkin ada yang 5 kilo juga ada langsung beli gula 5 kilo, ya kan? Nah, yang 25 kilo 1 karung juga ada juga kan gula, yang gula 40 kilo. Nah, tapi dihitungnya kita masukinnya bukan kilogramnya, tapi kalau kita membuat kue, hitungan gulanya tuh apa? Oh gitu. Hitungan gulanya apa? 1 gram, ya kan? 1 gram atau 2 apa namanya? Yes, kemarin Mbak Fatima 100 gram apa 150 ya? Iya. Kemarin itu ya? 1 bolu gulung apa tuh yang kemarin diinformasikan? Iya, 1 bolu gulung deh, Bu. Berarti saya kalau misalnya beli susu 1 kilo, berarti kalau pakainya cuma per 10 atau 15 gram, berarti mesti dikecilin sampai yang kita pakai ya? Iya, dikecilin sampai kita pakai, betul. Betul. Jadi kalau 1 kilo berarti 1000 gram ya Pak? Ya, 1 kilo 1000 gram, betul. 1000 gram kan, nah nanti berarti kalau kepakainya 10 gram, sudah pasti gulanya akan berkurang menjadi 990 misalkan seperti itu. Jadi harga gula 12.500 kalau dibagi 1000 kan paling hanya 1. Oh, berarti salah bukan. Jadi misalnya kita beli 1 kilogram itu kan berarti 1000 gram. Ya kan? Harganya 1000 gram kali 12.000. 1000 gram kan 12.500. Iya. Ya, berarti 125 perak, Pak. Betul nggak? Betul ya? Bagi 1000. Ya betul, 12 rupiah malah. Oh, 12 rupiah per gramnya. Oh iya, 12 rupiah. Nah, jadi kita belinya 1000 gram, harganya kita masukkan 12.000, 12,5. Gitu. 12,5 dibagi 1000 kan ya, 12,5. 12 perak betul harganya. Gulanya. Jadi kalau misalnya, nah gitu aja.
Makanya saya sempat kapan tuh ke kafe, ya ada kafe di ini jelang tutup gitu loh. Jadi dia namanya kafe kopi gitulah, kopi, ya kan. Jadi pas jelang tutup yang dilakukan oleh oleh karyawannya, dia menimbang barang sisa. Gitu. Jadi semua diukur, gulanya tinggal berapa kilo, nanti. Oh iya, jadi nanti buat ini ya Pak, persediaannya ya Pak ya? Iya, buat persediaannya. Jadi kita Heeh. hitung persediaannya. Iya, berarti memang harus menggunakan metode fisik kalau gitu ya Pak ya? Benar, harus fisik. Jadi Heeh. harus dihitung memang. Betul, jadi selesai langsung dihitung seperti itu. Jadi biar tahu berapa sisa bahan bakunya atau bahan materialnya ya Pak ya? Betul. Iya. Mbak Fatimah, tadi pada saat memasukkan beban yang mana yang tidak bisa? Beban buat sebentar Bu, lagi mau masukin bentar Bu, bentar. Baik. Itu tuh mau masukin beban untuk listrik deh kalau nggak salah tadi. Aku coba masukin buat yang bulan November, tapi ternyata tidak bisa. Beban listrik kan ada tuh. Aku mau coba masukin nilainya udah, tanggalnya aku ubah kan November tanggal 26 ya, kalau nggak salah jadi 27. Dia nggak bisa. Coba di-share dulu bisa nggak Pak? Mbak Fatimah nge-share ya Pak? Waduh, saya mesti masuk lagi bentar berarti Bu kalau mau nge-share. Ini kita nggak diberi akses yang multiple ya Pak ya? Soalnya saya itunya pakai beda handphone buat Nggak bisa. Iya ya, nggak bisa ya Pak ya? Kita Nggak dibuat bisa. multiple ya Pak. Jadi hanya co-host saja yang Hanya kau saja yang bisa nge-share. share ya Pak ya. Jadi bulan apa tadi Mbak? November ya yang nggak bisa di-input. November. Nih aku coba ya Pak pakai handphone satunya. Silakan. Ya. Bisa share nggak? Bentar Pak, ini lagi dicoba share screen. Ada pilihannya? Ada Pak. Oh, bisa. Alhamdulillah. Oh, bisa. Alhamdulillah. Monggo. Bentar ya Pak. Mm-mm. Jadi tadi tuh gini nih, ini kan saya langsung masuk ke beban listrik ya Pak. Mm-mm. Nah ini saya coba masukin tanggal segini nih, kan tunai. Pas mau disimpan tuh, neng. Maksudnya mau coba yang bulan kemarin gitu, bulan lalu biar langsung kelihatan nih. Oh, Lagi belajar gini. Ternyata dia nggak bisa tuh transaksi pada tanggal yang sudah lewat. Jadinya saya masukin mulai bulan Desember ini aja nih pengeluaran listrik apa segala. Itu maksudnya. Apa karena periodenya kali Mbak? Salah ya? Kan transaksi tanggalnya udah nih buat yang bulan lalu. Saldo awalnya per Oktober Apa ya, per akhir Oktober ya? Iya deh, saya masukinnya. Kemarin kan Mbak Fatimah memang mau rencanakan mulai dari Oktober ya Mbak ya? Iya, Betul Oktober. Ya? Cuma Coba pas, kita berarti beban listriknya Oktober ya Bu. Mana sih? coba deh. Beban listriknya kita masukkan di Oktober 200. Soalnya biar jelas gitu Oktober tanggal 26 lah ya. Nih kan udah nih. Pembayarannya tunai udah ya? Pembayarannya tunai udah, kan bukan tagihan soalnya tunai. Oke, sip. Karena pakai listrik yang token itu loh Bu. Iya, oke. Nggak bisa juga. Nggak bisa mundur berarti dia? Iya. Nggak bisa mundur kayaknya kalau yang bisa ininya, backdate Pak, betul. Jadi dia ongoing Pak, jadi bulan berjalan ya Pak. Kayaknya sih Bu begitu. Untuk beban ya, kalau yang lainnya masih bisa. Iya, untuk aset dan lain sebagainya. Berarti saya harus banyak yang diperbaiki lagi. Saya masukinnya kan biasanya saya beli kalau tepung tuh biasa langsung 10 kilo gitu loh Bu. Karena kan pakai tepungnya yang per 1 kilo 1 kilo. Jadi kadang biar sekalian ongkirnya, jadi saya harus merundown sampai
gram ya yang untuk dipakai aja. Iya, itu tinggal dikalikan aja nanti Mbak. Kalau 10 kilo tinggal diubah ke gram. Karena kan memang tadi kebutuhan Mbak Fatima kan misalkan 100 gram per 100 gram. iya gitu disesuaikan sehingga nanti bahan material di akhir periodenya ketahuan berapa yang tersisa gitu. Atau yang terpakai nanti juga terlihat jelas. Sebulannya itu berapa sih gitu. Iya berarti kalau khusus untuk terus Bu berarti saya harus isi lagi dong ya yang data saldo awal ya. Ini kan saya baru masukin kas di bulan Oktober ceritanya 1 juta. Berarti mesti masukin tiap bulan kali ya kasnya apa gimana? Enggak, nanti kalau udah di awal bulan aja periode. Tadi saya lihat di apa namanya coba. Beban Di listrik share lagi Mbak. itu bisa jadi saldo awal juga. Bentar. Coba di saldo awal kan ada juga data beban listrik, makanya memang kita harus menentukan apa namanya. Kalau apa namanya? Ini kan data saldo awal aku baru masukin kas doang tuh terakhir 1 juta. Oke, saldo awal tambah saldo awal ada beban listrik juga nggak di sana? Jadi memang kalau Belum ada. Oh coba ya aku tambahin Oh beban dibayar di muka Pak adanya Pak. Oh ini nih. Tapi utang Pak. Itu ada beban utang. Oh utang ya. Oke terus ke bawah lagi. Oke ke bawah lagi. Nggak ada lagi udah stok. Oh ya udah memang saldo laba. Saldo awal memang neraca bukan apa namanya. Tapi ada beban dibayar di muka tuh apa beda ya Pak? Beda. Itu kayak kalau kita ngontrak kayak kita sewa. Oh sewa gitu ya. Oke. Setahun ke depan. Berarti nggak ada memang. Pakai utang beban. Ya udah. Oh ya berarti kalau kita menggunakan si Apik berarti yang harus karena nggak bisa backdated ya tanggal mundur ya kita harus mulai dari sekarang kan udah ngerti nih ya kan udah ngerti nih ibaratkan udah ngerti berarti kalau saran saya sih berarti coba di 30 mulai Desember ini coba ya Desember di saldo Desember awal aja Pak, mulai dari 1 Desember kemarin. Oh iya 1 Desember. Nah, berarti kan saldo awalnya akhir November ya. Akhir November iya. Ya, jadi saldo periodenya mulai Desember, ya kan. Betul. Nanti untuk semua transaksi yang terjadi antara tanggal 1 sampai tanggal 8 digabung. Nah, betul. Digabung. Jadi misalnya ngeluarin uang transportasi tanggal 3, tanggal 7. Nah, digabung aja. Misalnya langsung di total ya Pak ya. Di total dimasukin transaksi di tanggal 8. Nah, gitu. Ini berarti saya lagi memperbaiki ini dulu nih Pak tuh. Ya. Ini udah bagus ini udah dimasukkan ya Pak bahan materialnya tuh. Ini belum semua Bu, tapi kan kemarin masukinnya masih dalam bentuk kilo. Iya. Jadi saya harganya masih harga kilo nih, belum saya bagi-bagiin lagi. Per harga saya saya pakai gitu itemnya. Ya. Ini masih harga per kilo semua. Ya, Mbak Fatima kalau belanja di mana? Tokopedia atau Shopee Bu. Saya paling kalau ke Indomaret gula doang. Jadi ada supplier memang khusus ya harganya, maksudnya harganya lebih murah gitu lah ya. Iya biasanya sih lebih murah dan saya males ke itunya. Males ke pasarnya. Males ke TBK-nya kadang. Iya sih memang lebih praktis sih ya kita belanja di online maksudnya. Iya kalau lagi ada promo gitu mas saya mending nggak usah ke TBK lah Bu, ngapain jauh-jauh. Sayanya capek ini. Oh sama saya berarti kalau stok Omna mungkin di akhir bulan kali ya? Di akhir bulan betul. Apa yang pada order aja Pak? Saya belum ada order Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Nah, ya apa namanya kalau mau sekaligus ya kan dikit-dikit kita stok Omna tuh kalau pengalaman saya stok Omna tuh pekerjaan yang ini juga apa namanya sederhana tapi cukup ini. Jadi biasanya sih sebulan langsung sisanya berapa, nah itu berarti nanti langsung kita tahu beban materialnya kan nanti. Yang kalau saya biasa stok opnam itu kalau untuk
Oh, dus-dus berarti tadi harus dimasukin ya? Saya belum Iya, masukin. dia Tapi saya catat sih Pak di buku kecil gitu. Bahan Karena penolong kadang ya Pak, kalau dus itu kan iya packing ya bahan Pak. penolong ya ya, tadi. bahan Ah, penolong. Betul. Soalnya saya pernah Bu, udah ada orderan banyak tiba-tiba dusnya habis karena saya lupa itu. Itu pernah tuh akhirnya kelabakan kan. Saya bilang, aduh kok bisa-bisanya. Kan biasanya kalau udah mau ngerjain order kan fokus ke bahan yang untuk bikin kuenya kan. Betul. Nah ya, bahan betul. penolong tuh biasanya udah wah amnesia tuh nggak inget gitu. Ya itu, ini makanya salah satunya menggunakan Apik nanti kan Mbak Fatima bisa controlling juga ya kan. Bisa dicek sisa bahan baku, nanti kira-kira yang urgent mana nih yang harus ditambahkan gitu. Nah, jadi tidak ada yang kelewat lagi nanti pada saat orderan banyak ya kan, seperti itu. Nah, iya benar Bu. Tapi permasalahannya juga ini sih Bu nih, ya begini nunggu apa promosi kan udah tiap hari tuh, tapi tetap aja belum ada orderan nih dari tanggal 1 sampai tanggal 8 nih. Luar biasa. Kalau Nova ada yang ini, yang apa namanya? Berarti saya maksudnya kalau ada barang yang jadi yang untuk dibeli berarti saya masukinnya pas ada orderan aja ya Pak. Oh iya, masukinnya pas ada orderan baru dimasukin. Jadi hitungannya sih sebenarnya kalau itu dijadikan saldo awal ya, kalau kita mau repot dikit ya kira-kira itu dipecah gitu. Misalnya kita punya stok bolu nih. Oh bolu ini tuh terdiri dari apa? 50 gram gula, 5 ini gitu. Baru kita pecah dulu gitu. Ya kan? Atau ya nunggu nanti pada saat dijual gitu loh. Jadi memang di awal ini mungkin tidak akan sesuai dengan apa namanya, dengan mungkin nggak 100% sama dengan kenyataan yang ada gitu loh. Tetapi setelah nanti prosesnya berjalan sebulan 2 bulan nanti mulai apa namanya, datanya mulai benar ya gitu loh. Karena ini kan awal ya Pak, kita Ya, baru betul. proses penginputan, jadi belum terlihat ya Pak. Nanti insya Allah 3 bulan lah atau 1 semester lah ya, kita udah bisa ngelihat bagaimana grafiknya seperti grafik, itu. betul. Iya. Semangat Mbak Fatima, mudah-mudahan habis ini closing-nya banyak. Amin. Ya. Mbak Nova gimana? Penjualan produk. Iya, maaf saya lagi di rumah orang tua nih, lagi ngurusin kerjaan, bantuin. Jadi nyimak sih dari tadi. Kalau saya kemarin ada orderan karena ada bazar. Ya belum diinput lah pelan-pelan. Pak, tapi udah mulai memahami gitu Pak. Nggak apa-apa Pak, ntar saya kalau mengalami kesulitan pasti WA Bu Rati kalau nggak Pak Bisma ya. Oke, nggak apa-apa. Ya jadi prinsipnya apa Masih namanya, aman lah Kak? insya Allah ntar kalau itu baru. Gitu. Jadi apa namanya? Ya saya nggak tahu ya kan program pemerintah itu kan banyak. Kadang-kadang kan memberikan bantuan untuk para UKM, ya kan. Nah kadang-kadang bantuan itu kan Ya. harus kita apa namanya? Syaratnya kan kita harus menyampaikan kondisi usaha kita, ya kan gitu. Ya. Nah kondisi usaha kita itu kan bisa dilihat kalau ada laporan keuangannya sebenarnya, ya kan. Gitu. Jadi dan apa namanya? Ini yang salah satu tujuan pemerintah BI untuk supaya para UKM ini benar-benar memang punya laporan keuangan yang sesuai standar gitu aja. Sesuai standar. Jadi pada saat ditanya hartanya berapa, ya kan keuntungannya berapa tuh benar-benar langsung terjawab, bisa kita jawab. Nah, gitu. Pak, saya mau tanya Pak, untuk penjual salah. Tadi kan saya udah ceritanya beli tuh 10-10. Beli data bahan material. Itu kalau mau diedit di sebelah mana ya Pak? Saya dari tadi nyari nggak nemu-nemu Pak. Di transaksi coba. Sorry, di laporan, maaf, di laporan. Ada riwayat histori ya. Oke. Saya coba dulu.
Dia nggak bisa diedit tapi bisanya dihapus. Kenapa? Aduh. Nggak bisa. Coba share screen lagi Pak Bisma. Kita coba. Kalau nggak bisanya dihapus, berarti ya harus Kabelnya laporan. dipakai. Laporan history transaksi. Anda tidak memiliki akses penghapusan data pada halaman pembelian material tunai. Terus yang bisa ngapus siapa dong? Tapi kalau biasanya kalau sudah ada transaksi yang berkaitan dengan itu, misalnya kita beli 10, udah kejual, nah yang 10 itu nggak bisa dihapus memang. Oh gitu. Tapi kan kemarin baru Di nyoba HP nggak satu. bisa ya? Iya Pak, Ada- nggak ada di HP. Gimana sih ini caranya? Oh, kalau di web bisa diubah soalnya. Iya, kok beda ya Pak ya? Iya, kok Makanya bisa beda ya? memang beda ini. Berarti maksudnya kalau di handphone kan dia memang user friendly ya kan? Lebih mudah. Nah, seharusnya kan bisa juga ya Pak ya diedit gitu. Bener. Laporan. Jadi memang beda-beda ini. Antara di web sama di handphone. Nah. Kayaknya kita punya piaraan deh. Ya kan, Nyentar apa sih? misalnya di laporan transaksi ada nih, ada 2 pilihan. Ntar aja belinya bareng. Bisa diubah, bisa dihapus. Iya, harusnya kan di handphone juga sama. Seperti ini juga. Nggak ada pilihan menunya Mbak Fatima, edit atau ubah? Bisanya dihapus. Oh, Gitu ya. input ulang berarti kalau hapus. Iya. Agak keder sih sebenarnya ini. Terus mana lagi ya? Kok transaksinya cuma Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ini di HP saya Data bisa barang nih jadi dihapus, yang digunakan. diubah. Ada logo ini nggak? Ada logo buat ngubah? Ada. Nggak ada sih. Tadi dulu Pak, coba Pak, saya lihat Pak. Tadi sih nggak ada. Bahan salah untuk pembelian bahan material. Gimana Mbak Nova, silakan. Iya, enggak. Enggak, lagi buka ini Apik lagi. Ini karena saya di handphone, saya share, saya kirim ke WA grup aja ya. Oh iya, saya mau nanya tadi. Kan saya udah beberapa produk yang masuk nih di data barang jadi. Untuk menambahkan data barang jadi yang lain tambah plus aja ya Pak ya, tadi ya, nambah lagi ya Pak? Oh ya, tambah aja. Tambah aja. Tambah aja ya? Tambah aja. Oke. Kemarin saya kurang sehat Mbak, dari hari apa ya, sakit kepala. Ini mau ada acara makanya ke rumah Ibu. Jadi belum, sampai lupa kalau nggak Mbak Emput WA, ada Zoom. Itu saya di mau grup. masukin data dari kemarin, kendalanya. Saya di grup WA ngirim screenshot itu tuh, ngubah histori transaksi. Ada 2 logo. Kalau deskripsi, iya Pak. Pak nanya dong, yang deskripsi barang jadi itu yang kita jelasin jualnya tuh dalam bentuk
refill apa kan saya kan memang beberapa, ada Marti itu punya Drigen, refill 1 liter, terus ada botolan yang 500 mili. Nah ini maksud deskripsi ini produknya kita dalam bentuk literan atau dalam kemasannya, Pak? Deskripsi itu kan sebenarnya hanya membantu kita menerangkan ini apa sih maksudnya. Jadi kalau dalam misalnya refill pouch gitu ya. Ya bisa memberi keterangan itu, atau misalnya bahwa produk ini dibuatnya pakai A, B, C, D. Nah, gitu juga bisa buat mengingat. Hanya sekedar buat menjelaskan ke kita aja ya. Mengingatkan kita. Kalau saya masukinnya gini, karena di sini sabun barang jenis sabun cuci piring, satuannya terkecilnya liter, 1 liter, saya masih sampai situ, Pak. Nggak apa-apa. Kenapa, Pak? Buat reminder juga boleh juga, misalnya barang ini tidak boleh jadi barang promo, nah gitu juga boleh. Deskripsi menjelaskan. Jadi sebenarnya catatan-catatan yang kira-kira akan membantu kita. Oh, itu akan keluar ya Pak nanti ya? Di memo apa? Pada saat kita sebenarnya pada saat kita melihat barang jadi itu. Oh, gitu. Dan Mbak Fatima, saya share tuh kalau di handphone saya sih bisa buat ubah transaksi. Iya Pak, bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Oh ya udah. Saya soalnya nggak pakai laptop sih Pak, pakai HP, jadi bolak-balik buka Zoom sama buka aplikasinya Pak nih. Mau nge-share susah nih. Sebenarnya memang si Apik lebih dibuat khusus untuk pakai HP ya sebenarnya, karena UMKM ini kan HP, lebih Pak. Senang pakai Android ya gitu loh. Nah, hanya mungkin ini juga buat saya juga harus belajar pakai Android juga sih nanti akhirnya. Hanya memang kalau dengan Android itu kan ya tadi harus share screen ya, harus dua ini. Iya, saya nggak bisa share screen-nya, gimana nih mau ngasih tau Bapak? Bu Nova, share screen-nya itu Bu Nova masuk dulu ke Zoom-nya. Itu ada yang hijau-hijau di tengah. Oh, hijau-hijau yang bawah ya, Neng? Oh iya. Itu bisa share screen. Nah, nanti pencet dulu share-nya. Ada tulisan start share screen. Cepat share. Biar you nggak bingung. Share with board. Dokumen, foto, box. Pilih yang share screen aja, jangan yang box. Ada screen. Oh iya nih. Sudah berhasil, Ayu? Maaf ya Bu, emang kadang gitu suka gaptek. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Enggak Mbak, iya. Saya Mbak Emput kenal udah lama, kita satu grup. Udah kayak Emput kayak adik kita Bu, makanya begitu. Emput biarin, ajarin saya dia. Ya coba dibuka. Mana kok ini masih ngeblank Bu Nova? Iya nggak ngerti Put, aduh tadi dulu dia, aduh gimana ya? Kok nggak nemu? Apa aku di capture dulu yang aku bikin tadi? Nggak usah. Itu ada share, terus ada screen. Share. Tapi kok nggak ada itunya, apa? Apiknya? Nah, terus Bu Nova pindah ke aplikasi Drive, Google Drive, box, foto, dokumen, web. Yang screen dulu screen, terus nanti Zoom-nya Bu Nova tutup. Pindah ke aplikasi Apik. Oh, screen. Screen. Gue dari tadi ngomong screen Bu Nova. Batang, mulai sekarang. Mulai sekarang. Ya, terus, iya, terus. Ya. Oh iya. Aplikasi Apik. Iya, benar. Aku cari Apik ya. Ya, ini lagi nyari nih. Banyak banget ya aplikasinya.
Maaf ya Pak Bisma sama Bu Ranti. Kita heboh nih sebelum terjadi pertumpahan darah. Minta maaf, bahasanya kadang-kadang bahasa UMKM nih. Kita kan emang mau mamput, kenalnya udah lama. Bu Nova kok belum ada sih? Masih gelap. Iya, aku lagi nyari kok apiknya hilang. Ya Allah, Put. Bu Nopo kok jadi gaptek. Astagfirullahaladzim. Nggak ketemu apiknya, Put. Ya Allah, gimana? Agak paham lagi dah gua dah. Makanya pengennya ketemu. Beneran saya mah, kalau suami saya juga dengar mendingan ketemu. Ini mah belajarnya. Ntar dulu, Pak. Pak, lanjut aja deh, Pak. Saya sambil lagi buka apik lagi, Pak. Ini ada Bu Iva siapa ya? Coba Bu Iva. Halo. Halo, iya Ibu. Iya. Dari mana Mbak Iva? Ya, ini saya belum jual lagi sejak ibu saya meninggal November kemarin. Jadi saya masih galau. Jadi belum bisa konsen dagang. Saya kan biasanya dagang kecil-kecilan, Bu. Cuman November kemarin ibu saya meninggal. Saya jadi saya dulu ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Silakan kalau ingin bercerita tentang apa yang dijual. Seperti itu, Bu Iva. Biasanya saya tuh jual kalau ada pesanan. Nah, terus kalau pesanan terus proyek. Nah, cuman ini udah sejak COVID itu kan kurang jauh, pesanan juga nggak banyak. Nah, saya masih di proyek, masih jual dikit-dikit. Cuman November ini saya stuck, nggak jualan dulu karena ibu saya sakit. Terus Oktober itu ibu saya sakit, November ibu saya meninggal. Jadi saya benar-benar Oke, Bu Iva, promosinya di mana? Boleh tahu toko online-nya atau nama ininya? iya melalui WA Ibu. Di WA saja? Atau Ya, ada toko offline-nya? belum aja melalui tetangga. Tetangga udah pada tahu, jadi melalui tetangga aja, melalui WA. Tadi frozen food ya? Ya, Tadi yang dijual produknya frozen food. Buat sendiri atau bagaimana Ibu? beli teman kita biasanya kan jualnya kan kalau ada pesanan makanan itu lebih ke sana. Cuman terakhir ini kan makanan juga berkurang ya Bu ya. Berarti Kalau sudah matang ya Bu ya ya jualnya? kalau frozen, kalau sebelumnya bikin Bu, Mm-mm. bikin risol, bikin donat segala. Kalau ada pesanan kue, snack, arisan segala. Cuman ya ini sekarang lagi berhenti semua ini dari bulan Oktober. Oh gitu. Jadi belum mulai ini lagi ya Bu? Belum siap Bu. Oke. Selama menjalani usaha untuk catatan keuangannya bagaimana Bu Iva? Bisa diceritakan? Catatan keuangan ya biasa kalau ada pesanan baru kita iniin, belanjain gitu. Jadi yang benar-benar yang sederhana sekali Bu. Sebelumnya sudah tahu aplikasi tentang si Apik? Pernah dulu ikut Bu. Pernah ikut waktu itu udah berapa tahun sebelum COVID kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu kecamatan yang ngadain deh. Atau saya lupa itu. Pernah Bu di wali kota pernah nggak ikut Bu. Tapi sebentar itu nggak selesai.
Tapi apakah sudah dipraktikkan? Belum. Karena kan cuma sebentar itu waktu itu baru buka, baru ngisi-ngisi data, terus kan cuma sehari waktu itu kalau nggak salah saya lupa itu cuma sehari. Jadi karena cuma sebentar ya udah, karena udah kayak udah nggak ada hubungan lagi gitu Bu dengan Apik. Aplikasinya masih ada di handphone atau sudah di delete? Udah nggak ada, udah di delete karena jarang dipakai. Oke, baik. Makanya kemarin saya bilang ke panitianya, saya jangan dulu deh kalau ini, soalnya saya belum dagang, saya bilang gitu. Masukin lagi sama bapaknya. Tapi kalau Bu Iva ini sebenarnya mumpung belum dagang, Ya. udah bisa mulai masukkan itu apa namanya data-data aja. Jadi Iya. belum tanpa ada transaksi justru lebih mudah malah. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi saldo awalnya semua masih nol, bahasanya kan gitu. Iya. Saldo awalnya masih nol. Nah, udah yang penting begitu mulai dagang, langsung mulai mencoba, langsung pakai misalnya si Apik, kayak gitu. Oh, udah nanti saya coba download lagi deh Pak ya. Gitu, jadi Iya. itu apa namanya justru kalau apa namanya biasanya yang agak repot ya kayak sekarang, walaupun tetap bisa dilakukan, Ya. itu karena biasanya karena transaksi kan sudah terjadi nih. Kita Iya. udah punya uang, punya bahan baku, udah punya alat. Nah, itu kan apa namanya? Kita memasukkan dulu. Kalau kita mau mulai lagi, ya bisa mulai dari nol semua. Nah, gitu. Jadi dari awal catatannya nih, gitu. Oh, malah lebih mudah ya Pak ya. Oh, justru lebih mudah, gitu. Ya, Kita nanti saya coba download lagi deh Pak ya. lebih Nanti saya mudah bisa. dengan si Apik. Pelan-pelan. Iya. Jadi minimal punya apa namanya semangat untuk udah nanti begitu mulai usaha lagi saya langsung pakai aplikasi nih gitu, atau pakai si Apik kayak gitu. Iya. Iya Pak, ini sampai sekarang kayaknya rasanya masih galau. Nggak apa-apa Bu Bentar Iva. bentar nangis. Jadi Tinggal di mana sekarang? di Perumnas Klender Pak. Oh, di Klender. Oke. Iya. Ya, Bisa. nanti Saya mau coba nge-share nih, belum bisa. Coba entar. Itu belum berhasil juga. Ini kita nunggu share-nya Bu Nova nih soalnya. iya sambil ngobrol ya, Pak. Apa? Saya ini coba lagi ya. Ya, Ya, Pengen ketemu silakan. Mbak Emput. Emput ketemu ya Emput, yang dekat dulu ntar ajarin Ibu ya. Ntar kalau kita bingung tanya Pak Guru lagi. Aduh, ampun deh Bapak suruh ngejalan beginian mah. Saya mendingan suruh bikin sabun. Bu Nova coba Iya, dulu share screen. Iya, ini lagi nyari Bu yang udah aku bikin. Ya dulu pernah pelatihan HP sehari itu nggak cukup loh Bu. Ya iyalah Bu, ini kita udah 3 kali pelatihan 3. aja masih bingung. Kita udah 3 Sebenarnya kali kalau pelatihan ketemu ini. nggak bingung kali ya. Put, kalau kita ketemu tuh nggak bingung, Put. Aku tuh pengennya langsung megang HP, tuh Pak Bisma, Bu, sama Bu Rati, langsung, nih buka ini, masukin ini, gitu kan enak tuh. Kalau begini, kudu lihat Zoom lagi, balik lagi ke Apik, lihat Zoom lagi, gitu. Saya mah jujur aja. Nih, Bu Nova, anak nggak ada HP, anak. Pakai 2 HP biar gak bingung. Iya, kan aku lagi di rumah mamaku. Jadi tadi lagi ada, aduh, bingung deh kagak bisa. Pinjam HP, Maaf ya. emaknya, Aduh, pinjam HP oke, Pak emaknya. Bisma, maaf saya. Ya, Biasa mama mending urusannya heboh. panjang. Ntar ya. Yang penting ntar kalau keder aku langsung ke Bu Rati, Mbak Emput, Pak Bisma terakhir dah. Saya malu. Iya Bu, maaf boleh nanya Bu. Boleh, silakan. Saya kan jualan pulsa juga, terus ada briling. Itu apa dijadi satu itu pemasukan, itu laporannya atau dipisah? Kan kalau briling itu kan apa ada yang transfer segala pembayaran. Itu laporannya di Apik itu boleh jadi satu atau digabung semuanya itu? Oke.
kalau seperti itu berarti hanya bisa mencatat penghasilan saja ya Pak ya? Ya, Karena kan Apik itu lebih ke sebuah ini ya produk ya kan. Ya. Tadi bisa untuk perusahaan manufaktur atau industri ya maupun dagang. Kalau pulsa itu kan bukan sama sih produk juga gitu. Nah, cuma kalau seperti itu paling nanti dibuat bahan materialnya masing-masing, Bu. jadi Ya, Pak Bisma? Gitu ya? ini si Apik ini kan bisa nambah ini ya, nambah usaha ya. Betul. Jadi di dalam login kita, satu akun kita, bentar saya coba ukur Coba, Pak. itu apa namanya? Coba saya share ya, bentar ya. Screen dulu. Karena kan saya juga ada briling di rumah. Jadi kalau ada orang transfer, pembayaran itu saya terima juga Ibu. Kita gabungin dari satu dengan laporan usaha atau Ya. dipisah gitu. Jadi kalau kita mau Apik karena itu dua berbeda ya. Kita apa namanya? Buat dua laporan. Udah kelihatan belum ya? Iya kelihatan. Sudah, Jadi Pak. Jadi kan ini yang saya contohin kan ini manufaktur nih, saya buat contoh karena Bu Fatima sama Bu Nova Tinggal kan tambah. manufaktur. Nah, kita buat tambah lagi misalnya usaha kita juga sama, misalnya ini kita tambah. Nah, tinggal kita pilih apa? Ya misalnya perusahaan jasa tadi, ya kan. Nanti sistem ininya juga nah jasa, lalu tinggal kita isi datanya seperti biasa gitu. Ya. Oh, gitu. Jadi misalnya nama badan usahanya ya tadi E3 ini E31 gitu. Ya karena alamatnya di Bogor juga misalnya. Ini kalau kalau Android data ini bisa apa namanya? Nggak perlu lengkap. Ini bintang, ini kota, oke. Nah, misalnya ini kecamatan, nomor telepon ini, pemilik juga sama misalnya, ya kan? Ini semua deskripsi usahanya nggak udah, oke lah. Oke, nah misalnya mulai periode awalnya jasa Desember, kita mulai Desember ini, oke simpan, ya. Ya, jadi tinggal kita ganti-ganti aja. Nah, ya apa? Jadi Bu Nova, Bu Fatima misalnya ingin ganti, misalnya anggaplah yang tadi salah nih. Ya kan yang sekarang salah, kita mau coba benar, misalnya Bu Fatima yang tadinya Oktober mulai ingin Desember. Ya udah buat perusahaan tinggal nambahkan usaha aja baru. Ya. Tapi misalnya KIK Desember misalnya kan gitu loh. Ya kan apa namanya? Yang penting kita bisa nyoba. Jadi jangan ragu-ragu, kita fokus apa namanya? Oh oke. Anggaplah yang tadi kita coba ada buat belajar kan gitu loh. Nah, sekarang kita tambahkan yang baru. Nanti kita tinggal bisa hapus aja juga di sini. Kalau perusahaan yang kita coba itu pengen kita hapus, bisa kita hapus, kita tambah. Nah, jadi kayak Bu Iva tadi, Bu Iva misalnya ada dagang, ada jasa. Misalnya tadi dagang pulsa, lalu ada jasa transfer, lalu ada apa namanya? Kue tadi ya misalnya pesanan ya manufaktur, berarti ada 3 usaha ya. Nanti itu ya ibaratkan kita punya 3 perusahaan ya, bahasanya kan gitu, 3 punya jenis usaha.
Ya, nanti kalau jasa pasti udah beda. Nanti apa namanya, sistem ininya juga ada, datanya juga ada. Ini kalau di data, ya kan data jasa, kategori jasa, ya kan. Kalau manufaktur tadi apa? Ada bahan material, ada bahan jadi, ya kan, jadi beda-beda. Iya. Gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, jadi tetap bisa API tapi nggak, tidak digabungkan dalam satu ini, tapi dibuat apa namanya? Terpisah. Buat usaha yang berbeda. Mungkin gitu ya Bu Iva ya. Pak, kan saya misalkan ada beli selai ya kan itu nggak langsung habis. Saya masukin aja, maksud saya masukinnya tetap per pemakaian ya? Kalau kita mau apa namanya, kalau kita mau exact bener atau exact mau pas bener ya pas bener ya Misalkan ya, dikira-kira aja. Ya kan, jadi kalau selai itu misalnya 1 sendok, anggaplah 1 sendok tuh kira-kira ukurannya segini ya segitu aja. Ya. Nanti kan begitu habis, intinya gini loh, begitu habis ternyata kita masih ada sisa 0, itu kan hanya menambahkan beban ini ya, beban materialnya aja, beban bahan materialnya, kan itu aja. Jadi sebenarnya itu hanya buat nggak usah persis banget ya, nggak usah persis banget, tapi kita bisa ngira-ngira aja, dikira-kira. Karena nanti kalau misalnya pada saat kita ngitung, oh ternyata masih ada, hitungan kita udah habis nih, ternyata masih apa namanya, ternyata masih ada, sebenarnya kan itu menambahkan keuntungan ya, tapi menambahkan keuntungannya itu kan mengurangi bahan material itu tadi, beban materialnya itu tadi. Makanya kalau industri manufaktur itu kan marginnya bisa naik turun. Iya benar Pak. Nah, Sama karena harga modalnya materialnya itu kadang kan naik turun. kadang-kadang mungkin ada material yang kebuang gitu loh. Iya benar-benar. Nah gitu kan, ada material yang kebuang, jadi kita nggak bisa pas dengan harga apa namanya, bahwa buat bolu tuh pasti habisnya 75.000, belum tentu kan. Ya bisa aja dari material itu mungkin ada yang nggak bisa kepake, jadi akhirnya Pernah tuh Pak kebuang. saya buang selai karena kelewatan ini expirednya. Oke, ya jadi gitu. Nah, Itu selai begitu berarti masuk stock of none nanti mesti dibuang, maksudnya? ya dianggap udah nggak ada kan, sisanya berarti kan udah 0. Kalau dibuang kan berarti jadi 0. Oh, iya sih. Ya jadi 0. Nah, tapi nanti uangnya nanti di akuntansinya kalau di si apik ya di beban bahan material tadi. Gitu. Bahan material. Tapi kalau misalnya di usaha dagang atau mungkin di aplikasi sistem yang udah kompleks ya udah lebih rumit, ya stok itu nanti ada penyesuaian stok, nah ada jadi apa namanya? Nama akunnya ya. Kalau di si apik kan sederhana aja, masuk ke beban material aja gitu. Gitu. Oke, Pak. Banyak juga ternyata Pak bahan baku yang mesti di list. Jadi ini mungkin cita-citanya gini nih, kalau kita baca cita-citanya nih ya. Para UKM ini kan sebenarnya bisa dikembangkan, ya kan, dikembangkan dari segi ya bisa bantuan macam-macam ya, ada permodalan, bantuan permodalan, ada dan lain-lain ya. Kalau kita lihat industri UKM ya apa namanya, biaya permodalan dengan apa namanya financial technology, fintech itu juga lagi gencar untuk membantu UMKM. Tapi kan semua butuh laporan keuangan. Nah, banyak UMKM yang laporan keuangannya itu tidak standar, gitu loh. Makanya BI ini menyiapkan si apik agar UMKM ini terbiasa dengan laporan keuangan, ya dengan cara yang dengan amat yang sangat sederhana, ya kan gitu. Nanti mungkin setelah UMKM ini naik kelas, ya dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, mungkin dah harus ganti sistem pencatatan keuangannya, apa namanya aplikasinya ya, gitu loh. Kalau udah makin rumit gitu. Nah, tapi kan yang paling penting ini sekarang gimana caranya laporan keuangan ini ada.
Gitu. Gitu. Jadi misalnya Mbak Fatima sama Mbak Nova nih misalnya sampai ini 8 Desember misalnya 15 Desember, ayo screenshot neracanya, kalau udah ada perdagangan screenshot aja, udah jadi belum? Nah, kan gitu. Udah ada ininya. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat nih saya share lagi ya. Saya share lagi sebenarnya kan tidak hanya laporan laba rugi atau neraca yang bisa dilihat. Jadi di laporan ini, dan ini laporan-laporan ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai pelaku usaha. Ya ada laporan neraca, laporan rincian tadi, rugi saldo, ada trennya, ya kan. Lalu ada laporan analisis beban usaha, ya kan? Laporan arus kas. Nah ini kan sebenarnya kalau kita nanti tahu ya apa namanya kayak beban usaha ini kita tahu mana yang apa namanya boros banget kita gitu dalam arti ini kok terlalu tinggi, mungkin biaya promosinya, mungkin biaya transportasinya, mungkin APP-nya. Kita bisa lihat nih dalam satu periode ini apa yang harus kita lakukan. Atau mungkin kita bayar gaji karyawan terlalu banyak karyawan yang kita gunakan. Ada laporan arus kas dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di data ya kan. Ini semua data ada. Kita bisa tahu baik ini jasa belum saya ganti ya gitu. Apa namanya ini ganti usaha tadi. Oke, ini manufaktur di data. Ya, ini kan data-data yang mungkin selama ini kita nggak tahu. Catatannya nggak ini ya. Ya termasuk data saldo, data bank, data beban. Coba laporannya sama nggak dengan laporan? Oh ya sama. Ya kan dari sisi laporannya sama. Pada dasarnya ini yang dibutuhkan kalau kita ingin mengembangkan usaha. Nah sebenarnya, jadi pemerintah tuh kayak pemerintah DKI khususnya ya pembantu Jackpreneur ini adalah bagaimana UMKM ini naik kelas. Iya sih Pak, karena kalau diminta untuk laporan keuangan pasti ibu-ibu bikinnya laporan sederhana. Sama kadang kan karena biaya iklan tuh sering nggak dihitung juga tuh Pak kalau saya ya. Suka lupa. Benar, jadi memang banyak pelaku UMKM itu yang tidak menghitung biaya yang sebenarnya ada biaya ya tadi biaya iklan, biaya promosi, biaya kitanya nih. Gaji. Ya kan? Gaji buat kita kan kita bekerja. Gak dihitung itu. Gak dihitung kan? Gak dihitung kan harus kita hitung. Iya benar Dimasukkan ya. Iya. Dimasukkan. Walaupun misalnya ngambilnya dikit, jadi nggak apa-apa. Yang penting gaji saya. Karena yang memotivasi saya sebagai wirausaha, ya punya usaha. Salah satunya saya ngambil uang, tapi Iya. uangnya bukan saya ambil tidak tercatat ya. Jadi biaya gaji. Misalnya karena saya pemilik atau ini, ya saya nggak masukkan ke ya atau pendapatan pengambilan pribadi enggak. Saya buat gaji direktur, gaji pimpinan ya tergantung itu aja. Jadi ibaratkan di dalam perusahaan itu saya punya posisi, punya jabatan. Misalnya manajer eksekutif ya nggak apa-apa gaji manajer eksekutif sekian saya anggarkan. Jadi pada saat saya ngambil uang itu juga tidak terbebani karena usaha itu ada biayanya. Nah banyak yang kita tidak karena kita mengerjakannya sendiri kita tidak menghitung, jadi selalu menghitung keuntungannya aja sisanya, gitu. Gunanya laporan keuangan ya nanti seperti itu. Gimana Mbak Nova? Masih belum ini ya?
Kayaknya Bu Nova udah menyerah, Bu. Enggak nyerah. Saya sampai bisa beneran. Saya cuman emang mau ada hajatan, Bu. Saya jujur aja nih. Ini belum Enggak, fokus banget. dia menyerah hari ini, Bu, karena dia nggak bisa share screen juga dari tadi. Saya lagi di rumah mama nih, lagi ngobrol kayak tadi takutnya suara kebuka, dia ngomong apaan kedengeran. Maaf ya Pak, Bu. Nggak apa-apa. Saya nggak lupa. Ntar insya Allah saya ini udah ngisi sebagian, cuma saya belum bisa share di share. Tadi kirim capture ke Mbak Put ya, Put. Tadi kirim ke Mbak Put. Put nih begini, Put, nggak bisa. Enggak, Bu, tadi Bu Nova nanya rekening bank. Kan Iya. di situ ada rekening banknya punya kita apa punya orang? Itu punya kita nih. Coba saya share di grup ya. Iya, coba Put. Soalnya aku belum bisa nge-save kalau itu belum dimasukin rekening kita ya. Ini kan ada daftar bank yang digunakan untuk transaksi pemasukan dan pengeluaran. Itu rekening kita kan ya, Bu? Ya, ini rekening kita. Iya. Betul. Nanti di Dari seri ya Mbak Put. Iya, misalkan Bank Betul, BCA atau Mandiri, masukkan nomor rekening. Tapi itu khusus untuk pemasukan dan pengeluaran kan ya, Bu? Iya, Ya, Bu. kan kayak Kalau Mbak Fatima belanja online tuh untuk bahan bakunya. Kan biasanya transfer kan gitu. Nah, nanti iya, tinggal langsung aja dimasukkan, tinggal pilih tabungan ya kan. Seperti itu. Pengeluarannya kan tunai, transfer atau hutang gitu kan. Nanti tinggal pilih aja seperti itu. Tinggal masukkan deh nanti jumlahnya berapa yang dikeluarkan dari rekening tersebut. Iya. Pokoknya Bu Rati saya masih input pelan-pelan. Insya Allah sih dikerjain ya. Dan buat saya juga ini ngebantu ya. Nggak, apalagi udah diajarin ya Bu. Cuman pelan-pelan namanya saya banyak yang dikerjain gitu. Tadi bilang mamput-mamput Ibu udah buat, cuman belum fokus. Ini masih berjalan. Jadi ntar kalau mengalami kesulitan pasti saya juga WA gitu Bu. Ya ntar saya kalau udah rapi kirim deh ke Pak Bisma sama Bu Tati laporan akhir bulan ini. Informasi nanti ke grup ya, diinformasikan ke grup ya, nggak apa-apa ya. Siap-siap Pak Bu. Biar kita tahu nanti ada kendala atau bagaimana seperti itu. Sebenarnya pengen ketemu sih, saya tuh orangnya lebih senang belajar langsung ya Bu. Iya. Jadi saya kalau kebingungan langsung, oh iya pegang ini, pegang itu gitu. Buka ini, buka itu gitu. Kalau data udah saya list di rumah kayak seperti buat apa aja yang dimasukin gitu, udah siap gitu. Kan udah buka-buka dari kemarin juga. Sedikit-sedikit saya masukin. Cuman belum terjadi laporan kayak Mbak Emput dikirim ke grup itu gitu. Belum rapi sampai situ loh gitu. Masih satu-satu. Apa-apa ya Pak Bisma minta maaf saya. Nggak apa-apa Mbak Nova dah saldo awalnya ada jadi atau ini belum ini? Saldo awalnya belum, masih nginput data dulu Pak. Saya udah ada transaksi bulan ini udah beberapa kali, tapi masih catatan kecil aja di buku kas saya doang gitu, belum dimasukin ke Apik gitu. Makanya ini tadi masukin keuangan, ada yang bayar tunai, ada yang transfer, makanya saya bingung nih. Jadi bahan bakunya sama, bahan yang dijualnya sama, deterjen. Satu yang transfer, satu yang tunai, jadi 2 kali pencatatan ya Pak ya. Dan tadi ada banknya, makanya saya nggak masukin bank apanya, dia nggak bisa kesimpan. Nah itu, makanya saya tadi bilang Put nih, bank siapa ya Put gitu, sama Bu Fatima. Ya udah, itu aja baru sampai situ sih Pak, satu-satu. Nanti kalau udah rapi, laporannya insya Allah saya share ke Bapak gitu. Ini saya lagi mau ada sunatan anak Pak, makanya pikirannya lagi bercabang-cabang. Silakan Minta lancar acaranya. Nggak apa-apa Mbak Nova. Iya. Terkadang kan gitu ya, harus ada yang diprioritaskan gitu. Iya. Kalau pencatatan sih selalu ya, kalau setiap ada transaksi masuk ada catatan.
Cuman untuk masukin ke Apik ini, kalau ada kendala pasti saya suka jadi, aduh males ya, aduh ini bagaimana ini mau nanya ke ibu, kadang waktunya udah malam gitu. Jujur aja kemarin mana lagi sakit kepala, udahlah saya bilang aduh mana mau tanggal 8, jadi saya mau nge-share-nya juga belum rapi gitu. Itu aja Bu. Nanti insya Allah dikirim. Nggak apa-apa Mbak Nova, misalkan malam nih Mbak Nova baru sempatnya. Nanti insya Allah kami pasti balas Malam. besoknya, gitu. Kalau memang kami belum Iya. Apa ya? istirahat, iya pasti nanti akan direspon gitu, saya atau Pak Bisma mungkin nanti bisa bantu jawab seperti itu. Jadi jangan Tapi takut. taruh di grup nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan kita udah Taruh di punya grup. Iya, kita udah punya Oh, grup. yang grup kita ya khusus. berempat ya? Bukan Iya, grup besar kan ya, Bu? betul. Iya, saya lupa kan. Iya. Tuh, maaf tuh saya lupa punya grup berempat. Nah, pakai grup yang itu nanti bisa sharing. Nah, apa nih kendalanya? Oh, Jadi bisa langsung dipecahkan masalahnya gitu. Ada solusinya dari Iya, kami iya. nanti. Siap. Ya, jangan sungkan Siap, untuk berarti insya Allah bertanya tadi kirim. seperti itu. Iya, iya. Saya malah lupa butuh kan. Kebanyakan grup jadi lupa kita ada grup berempat. Astagfirullah, maaf ya Pak, Bu. Nggak apa-apa itu di share. Memang sengaja itu grup dibentuk buat teman-teman nanti Iya, iya. konsultasi, ya, gitu. Iya, iya. Insya Allah sih, insya Allah. Saya sih udah belajar sedikit-sedikit, emang jadinya lebih simple ya akan yang kita terima. Nanti setiap print malah kalau dibutuhin buat bank-bank yang minta ya laporan keuangan per 3 bulan ke belakang. Kan targetnya tahun 2022 udah pakai Bu. Iya, mana tahu nanti Mbak Fatima atau Mbak Nova atau Mbak Iva dapat pinjaman ya kan, terus pas dicek laporan keuangannya bagus ya kan. Nah, Amin. salah satu sebagai buat pengembangan bisnisnya gitu, usahanya. Iya, terima kasih. Amin, mudah-mudahan. Iya. Tapi belum berani minjem di bank, Bu, takut nggak kebayar saya mah. Gitu. Ya. Kalau bisa nggak punya utang ya lebih enak nggak punya utang. Betul. Ya, pakai uang sendiri aja dikit-dikit. Gitu. Iya. Oke, Mbak. Ya, terima kasih Pak Bisma berarti. Iya, Bu Iva, nomor teleponnya berapa boleh diinformasikan? Udah masuk grup belum ya ini ya? Bu Iva belum. Belum Bu Iva ya, mau Pak? masuk grup? Iya, informasi untuk ini kita mungkin 10 menitan lagi apa sudah selesai ya Pak? Salam kenal Bu Iva, maaf belum bisa Pak. Ya nggak apa-apa, saya minta maaf nggak hadir kemarin. Kemarin sempat masuk terus keluar lagi. Bu Iva mau digabungin ke grup ya? Iya Ibu, ya Semangat, Bapak. Bu, nomor WA-nya berapa ya? 0813 0813 1038 maaf diulang 0813 0813 1038 4763 4763 63. Ya. Saya ulang ya. Ya. 0813 Ya. 1038 Ya. 4763. Iya, Bapak. Iya. Oke, prinsipnya sih gini, apa namanya? Ya mungkin kalau resminya itu kan hanya 2 sesi ini nih. Dari dinas ya, tanggal ini yang kedua. Tetapi buat Bu Fatima, Bu Nova, sama Bu Iva, kalau ada yang ingin ditanyakan nih, terkait pencatatan keuangan, terutama menggunakan si Apik, ya silakan aja gitu loh. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan di WA group, ya. Nanti apa namanya? Intinya sih minimal kita dapat 1 periode laporan ya, maksudnya bukan kita dapat, nanti berhasil. Iya berhasil, betul Bu Pak. Fatima, Bu Nova, Bu Iva tuh bisa buat periode 1 laporan, misalnya Desember ini kita tahu ada neracanya, ada laporan laba ruginya. Nah, Bu Nova juga gitu. Ya, jadi Bu Nova, mungkin nanti Bu Iva juga kalau udah mau mulai usaha, gimana cara memulai dengan laporan keuangan juga silahkan aja gitu. Jadi kalau udah ada nih, berarti udah tinggal melanjutkan gitu aja kan. Jadi kan kalau tadi dengar ceritanya nih, Bu, kemarin 2 minggu lalu Bu Fatima, Bu Nova, atau tadi Bu Iva bilang kita udah belajar si Apik, tapi habis itu nggak selesai, berhenti, akhirnya nggak pakai lagi. Nah sekarang harus dapat nih pakai si Apik gitu. Kalau bisa ini ya Pak berkelanjutan. Iya berkelanjutan terus pakai si Apik terus.
Gitu. Jadi segala sesuatu transaksi yang terjadi dalam bisnisnya masing-masing menggunakan aplikasi si Apik ini. Gitu. Karena masih tergolong baru ya Pak, ini kan pengenalan kita langsung praktik, betul ya Pak? Betul. Jadi masih adaptasi ya kan, masih ada adaptasi. Insya Allah nanti pelan-pelan sudah terbiasa ya. Mbak Fatimah udah mulai lancar ya kan, sudah bisa mengisi masing-masing pos ya kan, masing-masing fitur maksudnya di dalam aplikasi si Apik tersebut gitu. Mbak Nova masih proses ya kan pengenalan sambil perlahan-lahan mengisi masing-masing fitur gitu. Nanti Mbak Iva juga sama ya, disiapkan karena tadi yang disampaikan Pak Bisma, ini mumpung belum on lagi jualannya ya kan, mumpung masih off, coba mulai dicicil untuk awal bulan. Ini kan baru tanggal 8 ya, maksudnya bulan Desember baru 8 hari, masih bisa mengejar gitu aset yang dimiliki usahanya Mbak Iva apa saja gitu, terus modalnya dan lain sebagainya, seperti itu. Iya, Ibu. Iya, nanti kalau ada kendala atau kesulitan bisa informasikan ke kami, ya sampaikan saja di grup, ya jadi nanti insya Allah akan kami respon gitu. Ya, begitu teman-teman semuanya, semangat. Monggo Pak Bisma, mungkin sebelum kita berakhir mau ada yang disampaikan lagi? Mungkin nggak ada, itu aja ya. Itu tadi yang sudah disampaikan Bu Ratih ya. Saya menambahkan aja ya, semangat aja. Sebenarnya kalau udah bisa, beratnya melangkahnya aja yang pertama untuk memakai si Apik. Tapi kalau udah lancar dah insya Allah bisa ya. Jadi minimal nanti target kita adalah neraca sederhana, laporan laba rugi sederhana ya di bulan Desember ini. Gitu. Dan kalau nggak keberatan nih, kita bisa foto dulu nih. Boleh Pak. Nah, Yuk, oke. sebagai bukti kita juga nanti nih. Kalau kita sudah selesai melakukan pelatihan ya, atau coaching klinik. Bu Iva bisa on cam atau nggak bisa? Bu Iva kameranya bisa di ini? Di on. Di on? Dia mau oke kameranya iya. Bu Iva? Ya. Ya, di on kameranya boleh? Biar kita foto bersama dulu. Ya. Oke, nah Masya Allah. Iya, ini Pak Bisma paling cowok sendiri nih. Ganteng sendiri saya. Ciwi-ciwi semua. Baik. Oke ya, ya lihat ini siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya kayak ini 1, 2, 3. Oke. Bentar Bu Fatimah goyang-goyang. Ya, ini. Iya. Nah. Oke ya, udah siap ya. 1, 2. Oke. Nah. Grup besar jadi grupnya banyak. Pak Bisma, tadi jadi ke-take? Sudah ke-take? Ya. Sudah Bu Ratih. Oke, sip. Pas banget ya. Pas banget terus keluar. Belum selesai tadi ya Bapak Ibu ya? Sudah selesai. Oh sudah. Iya. Cukup Soalnya tadi. yang lain, iya kelompok yang lain juga udah pada keluar juga tadi. Oke. Ya. Kristina, Tadi untuk pas absen dosen mana, dokumentasi Bu? aja. Ya untuk absen dosen juga sudah dikirimkan di sini. Ada di. Tolong kirim lagi Bu, tadi saya masuk di room. Ya sudah ada, sudah. Makasih. Tadi kelompok 17 Pak Ahmad lagi menjelaskan langsung keputus tuh Bu. Oh begitu. Iya. Terima kasih.
Bu, tolong Bu, absen sini belum masuk Bu. Absen dosen. Di grup Pak Juardi. Hmm? Bentar aku ini deh. Aku coba Oh ya. Terima kasih Ibu Dr. Rati. Sama-sama Pak. Sudah ya Pak ya, ada di ruang itu Di chatnya. ruang. Oke. Oke. Ya. Bapak Ibu sampai di sini dulu klinik konsultasi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan karena ini adalah pertemuan terakhir di batch 2 ini ya, batch 3 sesi 2 ini. Khususnya di klinik konsultasi laporan keuangan. Ya, untuk saya minta Bapak-Bapak UMKM ya. Halo? Ya, silakan Pak. Pak, kedengaran. Kedengaran. Untuk memasuki aplikasi Apik tadi, saldo awal itu harus dimasukin ya. Tetap harus dimasukin saldo awal. Yaitu pesan saya. Karena apapun misalnya usaha Bapak udah lewat dari 1 tahun yang lalu, untuk di sekarang anggap aja kita karena baru. Berarti saldo awal per 1 Januari udah ada. Halo? Iya Pak. Kecil suaranya Pak. Halo? Ya, Pak, suaranya agak kecil, Pak.